akan hidup dan akan menular kepada tanaman tebu yang berikutnya ataupun bertahan pada tanaman inang sementara, kemudian baru ada tebu, baru nanti tebunya akan terserang oleh Teliospora atau Chlamydospora ini ya. Jadi perlu sekali lagi saya sampaikan di sini adalah Teliosporanya tidak memiliki masa dormansi. Begitu nanti sudah tersebar, maka dia nanti akan menyebar mengikuti angin ataupun mengikuti air ya. Dan dia tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya tunas. Jadi dia nanti akan mencari tunas, tempat hinggap, tempat ini. Ya, baik. Mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Kali ini tema yang saya bawakan adalah penyakit luka api ataupun gosong, atau juga orang menyebutnya adalah sugarcane smooth atau Ustilago Sitaminea sido atau Sporisorium sitamineum ya. Penyakit luka api atau gosong atau sugarcane smooth ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya barangkali ada yang belum mengenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro dan hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Ya, kali ini tema adalah tentang penyakit pada tanaman tebu, yaitu penyakit gosong. Ya, penyakit gosong atau penyakit hangus atau penyakit sugarcane smooth ini disebabkan oleh Ustilago sitaminea. Ya, seperti pada gambar. Ini berwarna hijau dan daunnya sampai berwarna coklat, bulat tidak teratur ya. Jadi bentuknya Chlamydosporanya adalah seperti itu. Dan ini membentuk promicelium yang pendek yang terdiri dari 3 atau 4 sel dan tiap selnya membentuk hife yang dapat menginfeksi. Jadi masing-masing hifenya itu bisa menginfeksi tanaman yang sehat. Nah, ini gejalanya adalah yang paling khas pada penyakit gosong atau penyakit hangus ataupun sugarcane smooth ini adalah terbentuknya organ mirip cambuk hitam pada pucuk batang tebu. Nah, seperti pada gambar ya, teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, cambuk ini sebesar ataupun setebal pensil, tidak bercabang, dan berisi jutaan Chlamydospora yang diliputi selaput yang tidak berwarna ya. Dan Chlamydospora ini mirip jelaga dan apabila pecah maka terhambur dan menyebarkan spora-spora kemana-mana dan tanaman tebu nanti yang sehat akan terserang penyakit hangus ataupun terserang penyakit gosong atau sugarcane smooth. Nah, inangnya atau tempat tinggal sementaranya untuk golongan Gramineae, dia bisa menetap pada tanaman jagung, pada tanaman padi, gandum ya, yang sebagai tanaman pokok. Ya, tentu saja tanaman tebu ya, karena dia juga penyakit utama pada tanaman tebu. Jadi dia bisa menyerang ataupun tinggal sementara pada tanaman tebu. Ya, kemudian tanaman serat ini kadang-kadang juga bisa menjadi inangnya. Dan kemudian tanaman bambu atau bambu betung ya, utamanya bambu betung ini bisa menjadi tempat ataupun inang sementaranya. Kemudian sorghum ya, kemudian alang-alang. Jadi ini bisa menjadi inang ataupun tempat tinggal sementara jamur gosong ataupun sugarcane smooth tadi ya. Jadi ini harus dihindari ataupun dijauhkan pada daerah-daerah endemi atau yang sering terserang jamur gosong ataupun jamur hangus ataupun sugarcane smooth ya. Ya, ini gambar yang paling nyata adalah seperti ini pada bagian pucuk tanaman tebu, maka akan kita dapati ya seperti ini cambuk berwarna hitam yang berisi Chlamydospora ya. Dan ini kalau terbuka dan pecah akan menyebar ke tanaman-tanaman yang sehat, tanaman tebu yang sehat lainnya. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah yang paling kiri sudah mau pecah dan hampir menyebar ke tanaman yang lainnya. Nah, ini mulai perkembangan dari tanaman yang sehat ke tanaman yang mendekati sakit ataupun yang sudah terinfeksi. Maka bagian pucuknya
Bapak Ibu bisa lihat, ya mitra-mitra bisa lihat adalah pucuknya mulai menghitam seperti itu. Kemudian daunnya Bapak Ibu juga bisa melihat adalah garis yang warnanya tegas, bagian tengah berwarna putih, bagian kiri kanannya berwarna hijau. Dan kemudian yang terinfeksi, ya rata-rata tanamannya adalah daunnya ini adalah lancip, ya lancip, dan bagian tulang daunnya berwarna putih. Ya, itu yang sudah terinfeksi. Ini adalah infeksi jamur mulai dari Teliospora atau Chlamydospora, ya ada yang mengatakan Chlamydospora, ada yang mengatakan Teliospora. Di sini mulai dari spora itu dia akan masuk kepada bagian tanaman, masuk kepada lahan, kemudian masuk ya berkecambah, maka kemudian akan membentuk hife, hife tadi akan masuk ke jaringan tanaman tebu ataupun tunas tebu dan akhirnya menyerang kepada bagian pucuk atau titik tumbuh tebu, ya. Nah, pembentukan sorus ini sorus yang makanya sering disebut juga sorus hitaminium, ya. Kalau kita lihat pada bagian dalam daripada tebu, maka sugarcane smooth ini bisa kita lihat sporanya adalah seperti ini, sel-selnya adalah seperti ini, nomor 1, nomor 2, kemudian seterusnya nomor 3 dan nomor 4, maka dia akan merusak pada bagian dalam sel, bagian dalam batang. Ya, kalau kita lihat bagian luarnya seperti gambar B ini, maka gambar B ini terlihat pada garis pada tebu sudah mulai nyata. Kemudian kalau bagian pucuknya sudah mulai menghitam, ya. Jadi bagian yang rusak-rusak itu kalau kita perkecil, kita lihat dari skala mikroskop adalah seperti pada gambar seperti yang tertera di gambar ini. Ini adalah infeksi ya mulai dari Chlamydospora ataupun Teliospora tadi ya, nomor 6 misalnya gini yang warnanya seperti cambuk itu, maka begitu tersebar spora-sporanya maka dia akan mendapatkan ataupun mencari tempat tinggal, mendapatkan tunas ataupun batang tebu lainnya ya. Kemudian dia akan membentuk Teliospora itu berkecambah, kemudian masuk ke dalam menjadi hipe. Hipe tadi akan masuk ke sugarcane, maka batang-batang tebu yang garis-garisnya batang tebu sudah mulai menghitam, maka itu adalah tandanya sudah mulai terinfeksi. Dan nanti bagian pucuk, kemudian menyerang pada bagian pucuk ataupun titik tumbuh tebu, maka dia akan membentuk Teliospora dan seterusnya berputar seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa serangan daripada jamur hangus ataupun jamur gosong ini atau sugarcane smooth ini dimulai dari adanya cambuk ya, cambuk sugarcane smooth, cambuk yang berwarna hitam ini kemudian nanti akan berputar membentuk spora dan seterusnya akhirnya nanti akan menyerang pada tanaman tebu yang memiliki nanti garis-garis ini berarti itu sudah terinfeksi oleh sugarcane smooth atau jamur gosong. Nah, ini adalah penularnya seperti tadi. Ini adalah spora-sporanya yang warnanya sedikit coklat-coklatan. Kalaupun kita lihat dari mikroskop, maka bentuknya adalah seperti di bawah ini. Ya, Chlamydospora ini ataupun Teliospora ini bisa terbang terbawa oleh angin, ya, bisa terbawa oleh air. Dan miseliumnya ya pada bahan tanam atau spora-spora ini bisa menularkan penyakit ini. Ya, tapi perlu diingat, Chlamydospora ataupun spora-spora ini tidak memiliki masa dormansi, yang artinya apa? Yang artinya dia bisa begitu kena tidak ada tempat media hidup, tidak ada inangnya, maka dia bisa mati. Tetapi kalau ketemu dengan tunas, ketemu dengan bahan organik, ketemu dengan inangnya, maka dia nanti akan hidup dan akan menular kepada tanaman tebu yang berikutnya ataupun bertahan pada tanaman inang sementara kemudian baru ada tebu, baru nanti tebunya akan terserang oleh Teliospora atau Chlamydospora ini ya. Jadi perlu sekali lagi saya sampaikan di sini adalah Teliosporanya tidak memiliki masa dormansi. Begitu nanti sudah tersebar, maka dia nanti akan menyebar mengikuti angin ataupun mengikuti air, ya. Dan dia tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya tunas. Jadi dia nanti akan mencari tunas, tempat hinggap, tempat inang ataupun bahan-bahan organik yang lainnya untuk bisa hidup.
Ya, sepanjang itu tidak ada, maka spora nanti akan mati ya. Nah, ini adalah morfologi cambuk tadi yang membuat ataupun penyebarannya makin bertambah luas adalah cambuk-cambuk yang seperti ini yang A adalah cambuk panjang ya, yang B adalah cambuk yang tertutup, jadi ada tertutup seludang daun. Kemudian yang C ini adalah cambuk yang melingkar ya, jadi bentuknya memang melingkar. Yang D adalah cambuk pendek, yang C adalah cambuk dalam jumlah yang banyak. Artinya semuanya cambuk ini, cambuk jamur hangus ataupun jamur gosong ini atau sugar cane smooth ini semuanya berbahaya ya teman-teman sahabat-sahabat Agro dimanapun Anda berada ya. Kemudian bagaimana cara efektifnya untuk menyelamatkan tebu dari sugar cane smooth atau luka gosong ini? Yang pertama adalah kita memperlakukan dengan trichoderma ya. Yang kemudian kita juga bisa melakukan dengan tanaman lonca ya. Ini ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ya yang bisa membantu untuk menyelamatkan tebu dari serangan sugar cane smooth atau luka gosong pada tanaman tebu ya. Ini adalah penyebabnya ya, sekali lagi ini adalah penyebabnya ya, Sporosium sitamineum atau Ustilagus sitaminea ya, sporosium karena spora tadi ya, batangnya kecil ya, tebunya kecil, batangnya tidak membesar, pelepahnya terkulit dan hasilnya rebah. Dan ini biasanya penggunaan biasanya steknya sudah mulai terserang dari sejak awal kalau ya di lahan memang bersih dari cendawan atau jamur sugar cane smooth ini ya. Kemudian kalau kita menggunakan bibit ini bisa kita berikan beberapa perlakuan ada dengan mycorrhiza ataupun trichoderma ataupun ekstrak dengan daun lenca ya. Nah, untuk pengendalian teman-teman semua, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ini kita bisa lakukan dengan pertama adalah sanitasi atau eradikasi. Jadi kalau kita sudah tahu ada tanaman tebu yang sakit akibat sugar cane smooth atau luka gosong, ya, luka gosong atau jamur hangus ini, maka kita bongkar ya, kita bongkar sebelum terjadi membentuk cambuk tadi, ya, kita bongkar, kemudian kita musnahkan, ya. Nah, yang terpenting adalah kita melakukan set dressing ataupun set treatment, yaitu menjaga dari sejak awal bibit tadi, bila mana itu diambil dari bibit yang kemungkinan ada jamurnya, maka kita lakukan dengan hot water treatment, yaitu dengan air yang suhunya kurang lebih 50 derajat, kita rendam selama 30 menit ya, 30 menit. Jadi air hangat dengan air panas. Mati semuanya nanti ya, umbi-umbinya juga, tetapi kita dengan air yang hangat yang kurang lebih sekitar 50 derajat selama 30 menit ini membantu supaya serangan jamur sugar cane smooth tadi bisa diatasi. Kemudian untuk daerah-daerah endemik, saya tidak menyarankan kita menggunakan dengan ratun 2 ataupun ratun 3. Tapi tanamlah jenis tebu seperti PS 851, 861 ataupun 963 ini cenderung lebih tahan terhadap serangan jamur sugar cane smooth ya ataupun luka gosong. Ya, jadi kita gunakan jenis-jenis yang memang tahan terhadap sugar cane smooth ya. Nah, perlakuan seed dressing ini dan seed treatment ini juga perlu dilakukan karena kita kadang-kadang pada saat kita mungkin teledor ada tanaman ataupun bibit yang sudah terserang dari sejak awal ya, dari sejak awal, maka perlu perlakuan pada bibit tebu yang akan kita gunakan ya. Jadi kita lakukan sanitasi, kita lakukan seed dressing, kemudian kita memilih jenis-jenis tanaman tebu yang tahan. Kemudian pada saat aplikasi, ya saat aplikasi, kami sarankan untuk ketahanan dari dalam kita gunakan Supernasa, ya ditambah dengan Natural Glio yang mengandung trichoderma, di mana ini akan membantu serangan daripada jamur sugar cane smooth atau jamur gosong ini tidak menyebar di area tanaman tebu kita, ya.
tanaman tebu kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, ya dibantu dengan Supernasa ini dan dibantu dengan mencegah jamurnya dari glio yang nanti akan menjadi pengendali alami ya di lapangan ya. Jadi kita ambil 1 sendok Supernasa, kita ambil 1 sendok glio, kita aduk jadikan satu, kemudian kita siramkan pada tanaman tebu yang sudah kita masukkan ke dalam lubang tanam. Bisa kita siramkan, baru kemudian kita tutup tanahnya. Ya, atau kalaupun kita sudah tutup tanahnya, bisa langsung pada saat penyiraman pertama kita lakukan penyiraman dengan penggunaan adonan ataupun larutan Supernasa ditambah dengan glio, yaitu 1 sendok Supernasa ditambah dengan 1 sendok glio dalam 10 liter air atau 10 liter air di gembor, kemudian kita siramkan dengan gembor tadi. Ya, kemudian pengendalian yang berikutnya adalah kita tidak hanya menanam satu varietas saja, tapi ganti-gantian dengan varietas yang lain. Ini membantu supaya serangan jamur gosong tadi tidak merajalela ya. Ya, kemudian pengendalian yang berikutnya adalah pengamatan OPT secara teratur dan berkesinambungan. Ya, artinya pada saat sanitasi dan lain sebagainya, kita sudah mengetahui bahwa adanya serangan semut dari sejak awal, maka serangan semut ini tidak merajalela, artinya bisa kita kendalikan dari sejak kita sudah mengenal dari sejak awal. Misalnya kita sudah ketahuan pada bagian batangnya sudah adanya jamur gosong, maka tidak sampai terjadi seperti keluar adanya cambuk ya. Jadi kalau adanya cambuk maka sporanya nanti akan merajalela kemana-mana atau ke daerah mana-mana ya. Tanaman yang tebu yang sehat pun juga nanti bisa terserang adanya cambuk tadi, tetapi karena tidak adanya cambuk tadi maka secara umum jamur tadi sudah mulai terkondisikan ya dengan pemotongan dari sejak awal. Nah teman-teman sahabat-sahabat agronom dimanapun Anda berada, bila kondisi sebelumnya dan lingkungannya cukup sering terserang ya oleh sugarcane smooth ini, maka sebaiknya dilakukan perendaman larutan fungisida berbahan aktif campuran difenoconazole dan triadimefon ya dengan sesuai dengan kemasan selama 2 jam ya. Ini adalah alternatif yang paling akhir ya. Nah, baik sahabat-sahabat tani, terima kasih telah melihat video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Semoga video ini bisa memberikan wawasan pada mitra-mitra dan teman-teman semua ya. Kasih saran, kasih komentar ya. Sampai jumpa di tema-tema yang berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat pagi.